Oke, selamat sore teman mata semua. Hai, gimana kabarnya? Teman-teman semua, selamat datang di iBus Talk yang ke-7 sama aku. Perkenalkan, aku Sri Mulyati, Nibus iBus Talk yang ke-7 kali ini. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Nanti kurang lebih kita bakal sharing selama 1 jam ke depan nih tentang topik yang sangat menarik. Mungkin teman-teman yang udah follow iBus tahu ya topiknya apa, pembicaranya siapa. Boleh banget di spill dulu di kolom komen ya teman-teman, ada yang tahu nggak nih ini hari ini temanya apa sih, pembicaranya siapa ya? Kedengeran suara? Oke, boleh teman-teman kita sapa-sapa dulu ya. Nanti kurang lebih kita akan sharing selama 1 jam, tapi aku nggak sendirian, nanti aku akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan juga sudah teruji untuk segala informasi yang nanti akan disampaikan ke teman mata semua. Boleh kita sharing-sharing dulu ya di kolom komen, boleh disapa teman-teman kira-kira dari mana aja nih asalnya, gimana hari Jumatnya, apakah semua berjalan dengan baik, besok udah masuk weekend aja nih, persiapan weekendnya ngapain aja nih teman-teman semua. Menarik banget topik kali ini. Topiknya apa tuh? Ada yang tahu nggak nih topiknya apa? Boleh di spill dulu coba di kolom komen. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Kak Rusidila. Selamat bergabung ya. Semoga nanti teman-teman yang bergabung bisa dapat informasi yang menarik dari iBus gitu. Oh iya, aku mau nginfoin di live kali ini kita akan kasih giveaway yang menarik buat teman-teman. Itu kurang lebih ada 150.000 untuk 3 orang pemenang. Coba teman-teman udah nonton live-nya, dapat ilmunya, dapat segala informasi yang bakal bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman juga udah bisa dapat hadiah gitu. Syaratnya adalah teman-teman follow dulu iBus. Yang belum follow bisa follow dulu. Kalau udah follow, teman-teman stay tune di live iBus, di iBus Talk yang ke-7 ini selama 1 jam ke depan. Kurang lebih aku akan live sampai jam 4 ya. Jadi nanti teman-teman harus stay tune dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena yang menang adalah teman-teman yang bisa ngasih pertanyaan yang menarik untuk aku dan juga untuk pembicara kita nanti ya kalau udah join. Jadi teman-teman harus stay tune tuh dari awal sampai akhir supaya teman-teman nggak ketinggalan infonya dan teman-teman bisa dapetin giveaway-nya dan juga hadiahnya dari iBus. Wah, nih udah ada yang nge-spill nih tema kita di sore hari ini apa. Oke, udah ada yang nge-spill juga pembicaranya siapa. Nih kalau yang nge-spill gini biasanya udah tahu nih, atau udah mantengin akun iBus gitu ya. Tapi teman-teman jangan lupa follow ya, share juga untuk akun iBus supaya teman-teman yang lain, saudara-saudara atau tetangga tuh bisa dapat info yang juga bermanfaat sama kayak teman-teman semua. Jadi informasinya bisa tersebar dengan baik gitu. Nah, di iBus ini teman-teman gak cuma dapatin info tentang kesehatan mata atau mungkin informasi-informasi yang berkaitan dengan mata ya, tapi teman-teman nanti akan dapat info lain juga yang bakal seru banget berkaitan dengan lifestyle dan juga informasi-informasi bermanfaat lainnya. Jadi dijamin gak akan rugi kalau teman-teman follow iBus. Jadi yang belum follow boleh banget di follow dulu. Nanti kurang lebih akan bergabung dengan kita narasumbernya ya nanti. Dan ini udah yang spill nih tema-temanya. Ini benar-benar semua sebenarnya jawabannya ya, yaitu bahayanya polusi udara bagi kesehatan mata. Nah, ini tuh topiknya sangat relate dengan yang terjadi akhir-akhir ini, polusi udara. Jadi kita udah ini banget ya, dengar banget tentang polusi udara di berbagai kota. Di berbagai kota di Indonesia gitu ya, terutama di kota-kota besar nih yang mobilitasnya tinggi, yang kurang lebih banyak kendaraan bermotor, terus juga banyak aktivitas industri yang menyebabkan polusi udaranya itu lumayan parah gitu ya. Nah, tapi kan apa bener polusi udara nih bisa berpengaruh ke mata gitu kan ya? Coba ini lumayan menarik nih, dari mana nih polusi bisa ngaruh ke mata. Yang kita tahu kan kayak bikin nafas sesek atau bikin batuk gitu ya, mungkin lagi musim ya teman-teman di rumah ya, jaga kesehatan karena lagi lumayan musim nih, batuk, pilek, demam, pusing. Nah, karena salah satu faktornya adalah dari polusi udara ini. Tapi nanti akan kita bahas adalah gimana polusi udara ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan mata teman-teman semua. Gimana? Seru banget kan? Hal yang mungkin teman-teman gak banyak tahu kalau polusi udara juga bisa ngaruh ke mata teman-teman semua, ke kesehatan mata teman-teman semua. Gitu. Sambil nunggu narasumber kita join, boleh kita sapa-sapa dulu. Oke, ini udah ada banyak pertanyaan nih, padahal belum dibahas, belum yang terbaik, kurang lebih dari 5 pertanyaan terbaik dari teman-teman. Kalau pertanyaannya menarik, pertanyaannya insightful banget buat teman-teman semua, nanti bisa aku pilih gitu ya, supaya nanti
untuk dapat pekerjaan. Cek 1 2 3. Oke, halo selamat sore Dokter Sony. Selamat sore teman-teman dari Aibus. Iya, selamat sore Dokter Sony. Sebelumnya perkenalkan, aku Cynthia. Yang hari ini akan menjadi moderator untuk jalannya live kita selama Yeah. 1 jam ke depan. Salam kenal Dokter Sony dan teman-teman mata semua. Sudah bergabung dengan kita narasumber untuk Aibus Talk yang ketujuh ini adalah Dokter Sony Kurniawan, yang mungkin Dokter Sony sudah pernah join di Aibus Talk yang sebelumnya ya. Jadi kalau followers dari Udah. harusnya udah tahu Dokter Sony gitu ya. Tapi kalau mungkin baru bergabung di Aibus Talk yang ketujuh ini, Dokter Sony merupakan dokter juga yang mana seorang dokter internship dari RSUD Tangerang tahun 2022 dan konten kreator juga nih di dunia Indonesia. Wah, keren banget. Profilnya sangat-sangat menarik ya teman. Jadi insya Allah nanti Dokter Sony akan share dari aku dan juga dari teman-teman semua tentang topik Ibu Stok yang ketujuh ini, yaitu berkaitan dengan bahayanya polusi udara bagi kesehatan mata. Begitu kurang lebihnya ya Dokter Sony. Oke, siap. Oke. Ini aku lagi ya. Boleh. Oke, Dok. Jadi polusi udara kan lumayan jadi topik yang banyak diperbincangkan akhirnya, terutama salah satunya juga di Indonesia nih ada beberapa kota yang mungkin lagi tercemar polusi udaranya gitu, atau udara itu lagi panas. Yang kita tahu kan kayak udara ini lumayan mengganggu pernafasan atau mungkin bikin batuk, enak gitu ya. Tapi apa benar kalau polusi udara ini bisa berpengaruh ke mata gitu? Kira-kira kalau menurut Dokter Sony gimana nih, atau seberapa bahayanya polusi udara bagi kesehatan mata gitu ya? Mungkin kita tahu efeknya ke pernafasan aja, tapi ternyata bisa ngaruh ke mata. Jadi gini, dalam beberapa bulan terakhir ya, memang kasus masalah polusi yang buruk ya, terutama di daerah-daerah Pulau Jawa semakin tinggi kan. Orang pada hari-harinya itu update tentang kualitas udara yang buruk, ya kan, kualitasnya merah gitu. Ketika dicek indeks kualitas udaranya, ya kan. Nah, di sini memang pada dasarnya kualitas udara ini yang paling berpengaruh ya ke saluran pernafasan yang orang tahu secara umum, ya kan. Mulai dari terutama anak-anak ya, karena sistem kekebalan tubuhnya belum maksimal. Biasanya anak-anak mulai timbul sesak, ya kan, batuk pilek, ya kan, sampai sakit dan perawatan di rumah sakit. Itu adalah secara umum terlihat, ya kan. Padahal salah satunya juga bisa menyebabkan ke kesehatan mata. Oke, kesehatan mata ini apa sih yang bisa mempengaruhi? Mungkin teman-teman sekalian yang tinggal di daerah yang padat ya, biasanya kalau pulang kerja asap polusinya banyak, yang paling sering itu adalah gejala akut. Gejala akut itu berarti gejala yang langsung terjadi saat terjadi paparan. Tapi ada juga gejala yang lama-kelamaan bisa lebih parah. Nah, ini gejala akut yang aku ceritain pertama. Kalau gejala akut pasti yang paling sering adalah sindrom mata kering ya, atau konjungtivitis Zika. Iya, itu yang paling sering terjadi. Keluhannya seperti apa? Keluhannya yang pertama, mungkin yang terasa adalah matanya terasa perih, ya kan? Gatal, seperti kering, ya kan? Terus makin dikucek makin enak, ya kan? Ya, jadi memperberat resiko infeksi, ya kan? Jadi gitu. Karena sumber utama infeksi itu adalah kedua tangan kita, ya kan? Jadi kalau istilahnya tuh, kalau di mata semakin dikucek makin asik, nah jadinya makin merah. Itu keluhannya yang pertama, yang paling bahaya. Tapi lama kelamaan bisa berdampak apa? Yang pertama pasti mempengaruhi kualitas penglihatan mata ya. Mungkin secara penglihatan luar mata masih bagus ya, putih sama hitamnya masih jelas batasnya kan. Tapi secara kualitas di dalam terbatas gitu. Ada percepatan degenerasi di bagian sel-sel mata seperti itu. Oke. Nah itu tadi penjelasannya tuh, kalau misal yang orang awam tahu atau kita tahu kan, yang paling mengganggu pertama kali itu mungkin dari nafas yang nggak enak gitu ya, langsung sesak. Iya. Ada bisa efek ke mata, berawal dari mata kering, terus juga efek jadi kita pucat mata, terus bakteri masuk. Jadi penglihatan aman ya dok ya. Nah kalau misal kayak mata iritasi atau mata merah kayak gitu, kalau misal dibiarkan atau mungkin kita nggak aware gitu lebih awal ya, kira-kira nanti dampaknya akan seperti apa dok? Iya, jadi kalau mata merah itu menandakan adanya peradangan ya, atau istilahnya kita nyebutnya konjungtivitis ya. Jadi yang daerah putih di mata itu namanya konjungtiva, ya kan? Kalau misalnya memang ada
polutan udara biasanya dia akan memerah meradang. Karena apa? Karena itu kan alergen atau bahan dari luar yang masuk ke mata. Akhirnya peradangan. Nah, kita biasa nyebutnya apa? Konjungtivitis. Karena secara umum, polusi udara bisa menyebabkan konjungtivitis. Meskipun ada beberapa faktor lain seperti bakteri, ya, kemudian virus, ya kan, jamur pun bisa juga seperti itu. Nah, ini yang mengakibatkan mata merah. Terus apa akibat ke depannya kalau tidak diobati? Ya, biasanya kita sebagai tenaga kesehatan ya menyarankan mata ini disarankan untuk dikasih air mata buatan, misalnya dikasih obat gitu kan, kandungannya untuk membasahi mata. Biar apa? Biar lebih berair dan nggak mudah kering gitu. Secara umumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya matanya merah, jangan dibiarin terus-menerus, karena biasanya ada peradangan, itu efeknya tuh keluhan utamanya pasti kering tuh merah, gatal, perih, rasa tidak nyaman, itu semua gabungan di gejala-gejala mata kalau misalnya matanya merah gitu. Nah, Oke. jadi kalau berkelanjutannya bisa bahaya ya, bisa infeksi nanti. Nah itu Gitu. kalau dibiarin aja nih teman mata semua, Mm-mm. kalau merah udah iritasi udah gak nyaman, nanti bisa berujung pada infeksi gitu ya dokternya. Dan tadi Betul. bisa dengan obat yang didapatkan juga melalui dokter juga, atau mungkin melalui beberapa Mm-mm. konsultan terdekat gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. misal untuk kita nih dokter, kalau kita udah merasa mata kita nggak nyaman ya ketika ada di ruangan, Mm-mm. mungkin darah udah kering, terus hal pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan dokter sebelum mungkin mata kita jadi merah dan juga iritasi? Kita udah sadar nih, matanya udah gak nyaman nih. Itu yang Oke. pertama. Apa itu apa dok? Oke, yang pertama, jadi sadari dulu keluhannya berasal dari mana ya. Kalau secara umum memang secara general adalah kita kan manusia-manusia sekarang kan gadget utama ya, gitu kan. Semua aktivitas di gadget. Sebenarnya cahaya yang terlalu terang di HP ya, itu sebenarnya mempercepat juga proses mata kering. Ditambah lagi kejadian sekarang polusi udaranya lagi buruk-buruknya kan, indeks kualitas udaranya lagi merah semua gitu kan, terutama di daerah Pulau Jawa seperti itu. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan jika terutama buat teman-teman yang kerja sehari-harinya menggunakan kendaraan roda 2 ya. Kendaraan roda atau transportasi online roda 2 itu kan paparannya lebih tinggi itu dibandingkan teman-teman sekalian. Saran saya yang dilakukan pertama adalah pencegahan terlebih dahulu, oke? Pencegahan ini bisa dengan apa? Yang pertama, mungkin bisa menggunakan kacamata untuk aktivitas di luar. Kacamata kan banyak ya, ada yang anti radiasi yang memang bukan untuk orang yang mengalami mata minus, mata plus, kan nggak mesti. Nah, itu kan juga salah satu bentuk proteksi kita, tanda kita menyayangi tubuh kita sendiri ya. Tuh, terus yang kedua, kalau memang misalnya ini, perhatikan obat-obatan yang digunakan. Yang ke obat-obatan yang digunakan itu seperti apa? Nah, untuk teman-teman yang tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada tanda merah, tapi cuma ada keluhan kayak matanya uh, mudah kering, ya kan, matanya mudah perih, seperti itu. Saran saya coba beli deh obat-obat yang seperti air mata buatan ya, atau merek-merek kayak Cendoliter itu boleh teman-teman pakai itu kan, itu bisa dipakai sampai 4 kali sehari kalau memang sekiranya pekerjaannya sebagai sekretaris yang ngadapin laptop, ngadapin gadget gitu kan, ya kita nggak bisa mungkirin karena itu salah satu bentuk penghasilan buat diri kita sendiri kan, seperti itu. Jadi bentuk pencegahannya seperti itu. Terus jikalau tanda-tanda ini udah mulai muncul, proteksi langkah apa yang mesti kita lakukan gitu kan? Lakukan yang pertama adalah jangan pucat matanya. Itu dulu. Karena apa? Saya bilang tadi, tangan ini adalah sumber infeksi utama penyebaran dari bakteri atau virus, ya kan? Ditambah lagi polusi udara kita yang jelek. Makanya jangan dulu dikucek pakai mata. Kalau bisa, kalau tidak ada ini, cuci muka aja deh, dibasuh sama air kan gitu. Cuci tangan dulu pakai sabun, terus dibasuh pakai air. Itu sih langkah pertama yang mesti dilakukan. Dan kalau memang sudah dekat sama ada apotek sekitar, ya boleh dibelikan air mata buatan gitu kan, diteteskan gitu. Maksimal 4 kali sehari lah boleh. Gitu. Oke. Nah itu teman mata. Jadi kalau teman mata udah merasa mata nggak nyaman, dilihat dulu nih sebabnya karena apa. Jadi suzon langsung gitu ya sama. Tapi ini Iya. karena ini gitu ya. Jadi dilihat dulu. Jadi teman-teman melakukan aktivitas apa sampai bikin mata kering gitu. Dan ada tadi beberapa tindakan pencegahan ya dokter ya, atau mungkin untuk Iya. gitu dengan pakai tetes mata. Dan tadi pesan penting adalah jangan ucap. Itu biasanya tuh Jangan reaksi mencoba. dari tangan kita nih dok, kalau udah kering itu langsung pegang Iya. mata. Nah itu ya teman-teman. Langsung pegang mata. Hmm.
Oke, oke. Nah, itu lumayan informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua kalau misalnya mengalami mata kering di saat di luar ruangan. Nah, kalau menurut dokter Sony nih, kan kalau misal apa namanya udara ini tidak hanya mengganggu pernafasan aja ya, tapi kalau terhirup itu bakal mengganggu kesehatan mata. Apakah itu benar gak sih dok? Kalau misal udara yang masuk ke dalam tubuh kita tuh bisa mengganggu mata juga gitu, gak cuma di pernapasan aja atau gimana tuh? Oke, kalau misalnya kita menghirup udara terus yang ganggu mata, sebenarnya alurnya udah beda ya, gitu Oh, kan? Karena secara bentukan anatomis tubuh ya, mata kan lebih keluar ya, lebih di luar kan paparannya langsung nih, langsung ke dunia luar. Sedangkan saluran napas kita tuh diawali difilter dulu melalui hidung ya kan, pokok nafas. Makanya tapi kalau misalnya eh, terus buat kejadian mata ini enggak ya, ini mitos saja ya sebenarnya. Malah yang buat gangguan itu dan setelah ada paparan tambah kita kucek-kucek mata. Sedangkan tangan ini adalah sumber penularan utama seperti itu. Jadi nggak ada itu sangkut pautnya antara kita menghirup udara terus kejadian dengan kekeluhan mata. Enggak. oke, nah itu salah satu mitos berantakan oleh Mitos saja. dokter. Ya, agak Iya. ada ceritanya saat udah. Nah, kalau menurut dokter Sony sendiri nih dengan polusi udara yang memburuk ini ya, yang mungkin tadi salah satunya disebutin sama dokter adalah dengan pakai kacamata. Tapi kalau selain pakai kacamata, ada saran nggak dari dokter untuk kita bisa menjaga kesehatan mata kita dengan kondisi polusi yang mungkin lagi buruk akhir-akhir ini gitu dok? Oke, yang pertama teman-teman sekalian, kita pakai proteksi pakai kacamata dulu ya. Itu proteksi utamanya sebagai rasa peduli kita untuk diri kita sendiri, terutama jika teman-teman sekalian tinggalnya di daerah yang kualitas indeks udaranya lagi buruk-buruknya ya, lagi ada polusi udara yang benar-benar mengganggu seperti itu. Menurut saya saran untuk menggunakan kacamata ini proteksi paling utama gitu. Karena terlebih lagi setiap hari kita menggunakan gadget yang mengganggu kualitas penglihatan kita. Tuh. Terus yang kedua, pola hidup bersih dan sehat itu adalah kunci utama yang kedua. Karena apa? Yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan pakai sabun. Kalau misalnya memang ada aktivitas yang menggunakan yang mau membasuh muka seperti itulah. Karena apa? Mata ini adalah organ yang langsung terpapar ke dunia luar ya. Jadi kalau misalnya ada polutan di luar, dia paling cepat kena gitu kan. Sama kayak hidung dan juga mulut. Itu galak jadi port di entry atau pintu masuknya bakteri atau virus untuk memasuki tubuh kita. Makanya pola hidup bersih dan sehat itu salah satu kuncinya juga. Karena apa? Ya itu tadi, cuci tangan itu adalah kunci utamanya. Terus yang kedua, kalau memang teman-teman punya kualitas ekonomi yang bagus ya, boleh deh ditambahkan oleh vitamin-vitamin atau multivitamin yang membantu menjaga kesehatan mata ya, terutama gitu. Karena ada masanya memang ketika usia kita lebih lanjut ya, percepatan degenerasi sel-sel mata itu lebih cepat ya kan gitu. Jadi saran saya kalau memang bagus, proteksi deh multivitamin yang bisa menambah kesehatan mata untuk memperkuat kekebalan tubuh di bagian mata kita seperti itu. Jadi ada 3 proteksi. Yang pertama dari luar kita proteksi menggunakan kacamata. Yang kedua kita proteksi adalah dengan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga kita kasih multivitamin kalau memang ada gejala-gejala yang mulai timbul seperti itu untuk proteksi tambahannya seperti itu ya. Oke, nah, itu tadi ada Oke, tiga kata. Nah, iya, ingat gak tiga proteksinya? Coba sambil di komen di bawah nih baru aja iya, disampaikan sama coba dokter. boleh boleh. Ini tadi gitu ya. Oh, betul Dengan tuh. kata terus pola hidup sehat, terus sama tambahan vitamin buat menjaga Mm-mm. kesehatan mata teman-teman semua dengan kondisi udara atau polusi yang lagi memburuk akhir-akhir ini. Tapi perlu diingat bahwa mata kita ini adalah yang langsung berpaparan. Jadi harus dijaga juga kayak tadi mata yang langsung megang itu juga berbahaya, harus dibersihin Mm-mm. dulu pakai sabun
pun gitu ya dokter ya. Oke. Siap. Dokter sebenarnya tadi itu aku udah sampai ini ke teman mata kalau kita nanti akan ada sesi Q&A dan nanti teman-teman Oh, followers ini akan nyampaikan beberapa pertanyaan dan nanti pertanyaan yang paling menarik itu akan dapat hadiah dari Ibu. Jadi udah dapat ilmu, dapat hadiah ya. juga. Nah Boleh, ini boleh, boleh. boleh kita sesi Q&A ya dokter sambil aku pilih-pilih Boleh, pertanyaan yang menarik untuk bisa kita sampaikan di sesi Ibu Sok yang ketujuh ini. Ini pertanyaan pertama dari Aseng 8411. Jadi pertanyaannya lumayan dokter. Bagaimana sih dok kondisi mata yang baik? Apakah mata kekuningan diakibatkan oleh penyakit hati? Lalu bagi pekerjaan di pabrik yang notabene lebih besar polusinya, gimana cara meminimalisasinya gitu? Jadi Oke, ya. Kalau mata Boleh. gimana? Ya, kalau baiklah, terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Jadi kita membahas istilah mata kuning ya. Oke, kalau misalnya mata kuning bisa dikatakan dia penyakit hati nggak? Belum tentu juga ya, karena ada beberapa hal yang menyebabkan mata kuning. Oke, ada beberapa penyakit yang menyebabkan mata kuning. Yang pertama, bisa jadi dia pekerjaannya mungkin ya sehari-harinya dominan di pinggir jalan. Oke, misalnya pedagang kaki lima ya, pedagang kayak sol sepatu gitu kan di pinggir jalan ya, paparan polusinya lebih tinggi. Itu bisa kita katakan dia matanya kotor atau ikterik juga bisa kelihatan seperti itu ya. Kita istilahnya kalau misalnya kuning ikterik ya, yang sebutnya ya. Nah, terus kalau misalnya tadi bilang penyakit hati, ya salah satunya adalah penyakit hati. Mungkin teman-teman pada kenal dengan istilah hepatitis ya. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Oke, sampai E pun ada. Beda penyebabnya itu. Ya, ada yang menular secara infeksi menular seksual, ada yang juga menular melalui makanan. Nah, itu yang pertama. Oke. Jadi bisa dikatakan dok dia sakit hati. Ya bisa. Yang lain juga banyak. Kalau ada sumbatan batu di kandung empedu ya, ada sumbatan di saluran biliar, itu juga bisa menyebabkan mata kuning. Oke? Jadi makanya kalau misalnya dokter itu pasti dia meriksanya secara komprehensif. Dia cek dulu nih kandungan hepatitisnya negatif. Oh, ternyata dia ada nyeri perut juga selain dia kuning badannya, dia ada nyeri perut kanan atas yang sangat nggak bisa ditahan. Nah, berarti itu bisa jadi juga dia ada batu atau sumbatan seperti itu ya. Jadi nggak semua penyakit kuning itu adalah penyakit hati, tapi salah satunya penyakit hati, iya. Oke. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, notabene kalau pekerja pabrik gimana? Ini kalau pekerjaan pabrik itu kan dia ada keselamatan kesehatan kerja ya, ada K3-nya ya. Ada syarat-syarat tertentu untuk seorang pekerja itu melakukan tindakan. Oke. Yang pertama biasanya dilakukan apa? Biasanya pasti dia pakai alat pelindung diri yang lengkap, mulai dari helm, baju, sampai kacamata, gitu kan. Kalau yang saya pelajari adalah, dia biasanya ada kacamata pelindung ya, kalau kita nyebutnya kayak kacamata Google yang gede itu kan. Nah, apabila ada paparan polusi udara yang tinggi, ya wajib dipakai. Kalau enggak, salah siapa? Salah sendiri dong. Ya kan, udah tahu pekerjaan yang berat, harusnya dia menggunakan APD yang lengkap, mulai dari helm, baju, kacamata, sampai sepatu pun biasanya sepatu boot tinggi. Ya kan itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang notabene paparan polusinya tinggi seperti itu. Jadi ya tetap ikuti peraturan seperti itu. Dan saran saya kalau memang paparannya tinggi, ya nggak ada salahnya kalau teman-teman bantu proteksi dengan makanan atau asupan vitamin seperti itu. Itu untuk pertanyaan. Dari Aseng 8411 jadi udah terjawab tuh kalau misal mata kuning bisa salah satunya hati. Juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain juga. Jadi nggak harus kalau mata kuning itu penyebabnya karena penyakit hati. Terus tadi untuk pekerjaan kan biasanya udah difasilitasi ya dokter sama perusahaan ya untuk peralatan keamanan keselamatan di tempat kerja. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh teman yang kerja di pabrik ya bisa dipakai gitu supaya bisa terlindungi. Nah pertanyaan kedua nih dokter Sony dari @hine_ichika. Nah, pertanyaannya adalah penggunaan kacamata hitam apakah dapat membantu pencegahan iritasi mata akibat polusi udara? Jadi apa beda nggak nih dok kacamata hitam sama kacamata yang bening buat menghalau polusi mata gitu? Iya. Kalau menghalau polusi sebenarnya nggak ada bedanya ya, menghalau polusi. Tapi kalau menghalau sinar radiasi tentu beda. Oke? Karena kenapa? Tangkapan sinar yang berwarna gelap itu lebih kenceng ya, lebih kuat tangkapannya untuk sinar-sinar UV ya, sinar ultraviolet atau radiasi. Makanya ada kacamata sekarang teknologinya
fotokromik. Saat dia terkena cahaya, dia lebih menggelap warna hitam. Itu karena apa? Ya karena daya tangkap warna hitam itu lebih kuat dari warna-warna terang, seperti itu. Itu ada teknologi yang sekarang kan. Jadi kalau orang keluar di dalam kacamata putih, pas keluar jadi hitam. Ini orang gaya banget Iya. kacamata hitam. Padahal itu memang kacamatanya sendiri yang berubah warna setelah terpapar cahaya kan. Iya, gitu. Nah, sebenarnya dia kalau untuk mengurangi polusi keduanya sama-sama bagus ya. Sama-sama bisa mengurangi polusi ya. Bisa mengurangi dampak polusi untuk mata. Tapi kalau misalnya untuk radiasi, ya lebih bagus yang warna gelap. Oke? Jadi ada bedanya nih. Nah, di kedua itu kalau digabungkan di zaman sekarang, makin parah sama mata kita. Udah radiasi kita kena melalui gadget, ataupun laptop, ataupun komputer, dan polusi kita dari luar sekarang kena juga. Ya kan? Makanya sekarang teman-teman tuh harus tahu atau lebih protektif juga ya buat sesuatu tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya ngerasa ada hal-hal ini, bolehlah diasupkan sama vitamin-vitamin buat membantu perbaikan sel-selnya. Oke. Oke, sama ya. Jadi kalau kacamata hitam atau enggak hitam tuh lebih berpengaruhnya ke sinar UV atau Radiasi UV, iya. gitu ya. Jadi kalau untuk polusi sebenarnya dua-duanya bermanfaat, tapi Sama. lebih ya, semoga bisa terjawab ya Mbak atau Hatsune atau Ichika. Dan dokter, kalau semisal polusi udara atau mungkin yang paparan bakteri yang kena mata kita nih dari polusi udara yang memburuk akhir-akhir ini, kira-kira bisa menyebabkan sampai ke kebutaan nggak dokter? Oh, boleh. Oke, aku jelasin ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya ada infeksi bakteri ya, biasanya dia keluhannya matanya sampai ada kotoran, ya, ada kotoran, terutama saat pagi hari. Jadi kayak kalau kita istilahnya belekan kali ya, matanya belekan. Itu banyak kotoran gitu kan, ya belekan. Terutama pada saat pagi hari, dia susah sampai buka mata. Nah, kalau misalnya dia terus menerus, ya kan, keluhannya sampai kebutaan nggak? Panjang ceritanya sebenarnya ya. Tapi lebih dominan lagi dia itu adalah jikalau kalau infeksi bakteri cuma infeksi bakteri ya, bukan benda asing ya. Aku ngasih tahu ya, infeksi bakteri di mata gitu kan. Jadi kita nyebutnya konjungtivitis bakterial gitu kan. Itu biasanya panjang perjalanannya mau ke kebutaan. Ada risikonya? Ada, tapi cuma faktor risiko ya. Kalau kejadiannya nggak terlalu tinggi. Oke, yang paling tinggi itu apa kejadian bisa menyebabkan kebutaan? Jika ada benda asing atau kita sebutnya corpus alienum. Nah, kayak orang-orang pekerja yang mangkas rumput pakai gerinda kan. Nah, kadang kan ada percikan masuk ke mata itu kan. Ini masuk ke mata. Terus kerasa kecil tapi nggak biasa aja gitu setelah diusap air hilang. Tapi setelah 3 minggu seminggu baru kerasa perih. Pas dilihat ternyata udah luka di dalamnya. Nah, itu yang lebih dominan menyebabkan kejadian kebutaan. Ya, kalau misalnya infeksi bakteri biasanya lebih cepat orang-orang sadar. Kenapa? Karena rasa tidak nyamannya lebih mengganggu dibanding yang kena benda-benda asing tadi gitu. Jadi kalau orang yang kena infeksi bakteri dia bakal lebih aware, lebih cepat untuk ngobatinnya. Pasti dia langsung beli deh di apotek tetesan air mata yang ada antibiotiknya, langsung ngide-ngide sendiri itu biasanya tuh langsung ditetesin lah gitu kan. Udah kurang sehari udah pakai katanya, udah sembuh gitu. Tapi kalau yang kena gerinda tadi kayak benda asing tadi saya bilang, dia nggak kerasa. Tapi nanti setelah 2-3 hari atau semingguan, matanya kayak keganggu, penglihatannya kayak ada kabut gitu, kayak ada titik yang mengganggu gitu kan. Nah ternyata pas dilihat lukanya udah dalam, malah butuh tindakan lanjut atau diangkat itu yang mengganggunya, korpalnya itu. Gitu. Yang sering menyebabkan kebutaan. Nah itu kalau kebutaan mungkin lebih dengan dipengaruhi oleh adanya benda asing yang masuk ke mata kita gitu. Iya. Biasanya kalau kurang nyaman tuh langsung berasa gitu ya dokternya itu langsung. Iya, lebih aware pasti. Iya, oke. Nah ya, ini berkaitan juga nih sama yang pertanyaan dari Wida Amail LN. Dokter tadi kan dokter bilang kalau misalnya nggak nyaman tuh kita bisa langsung ke apotek beli obat dan sebagainya gitu ya. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk dokter Sony kita merasa kalau kita butuh ke dokter gitu? Karena biasanya mata udah kita obatin, udah kita ini pakai di rumah, tapi kok kayak belum sembuh atau mungkin obatnya salah, atau kapan deh kira-kira waktu yang tepat untuk kita pergi ke rumah sakit atau ke dokter mata? Untuk pergi ke dokter ya. Yang pertama teman-teman harus tahu dulu gejalanya. Nah, gejala mata ini ada gejalanya cuma mengganggu kenyamanan tapi tidak mengganggu penglihatan.
Tuh, ada yang mengganggu penglihatan tapi tidak mengganggu kenyamanan atau mengganggu keduanya. Nah, itu dulu prosesnya. Kalau misalnya dia biasanya mengganggu kenyamanan tapi tidak mengganggu penglihatan ya, biasa teman-teman deh, ini paling sering teman-teman tuh pasti mendiagnosa diri sendiri. Ya, langsung ngide tuh. Nah, beli tuh. Pokoknya tetes air aja, ada merek X yang paling dominan dibeli. Nah, kan? Kayak kita nyebut merek apa ya, minum minum air mineral, minum apa, aqua gitu kan, pasti ada salah satu brand yang paling terkenal kan, udah pakai ini paling keren ini kata gitu kan. Nah, sebenarnya harus dicermati juga kandungan yang terdapat di obatnya, karena ada tetes mata kan, semua obat mata ini kalau dia langsung ke mata tetes mata bentuknya ya, jadi yang perlu dilihat itu kandungannya, apakah ada kandungan antibakterial kah, apa ada kandungan anti jamur kah, atau cuma memang air mata buatan. Nah, kalau misalnya teman-teman keluhannya setelah dikasih air mata buatan saja sudah sembuh membaik, tidak ada rasa nyaman, ya saran saya tidak usah ke dokter ya. Bisa lakukan perawatan sendiri, kemudian yang saya harapkan tadi, lakukan proteksi-proteksi untuk selanjutnya. Gitu. Tapi jikalau memang ada keluhan berlanjut, teman-teman bilang, "Dok, saya udah pakai obat ini, tapi masih nggak nyaman juga," gitu kan. Keluhannya masih, dan sekarang ditambah berair, Dok. Nah, itu saran saya ketika sudah ada penggunaan obat antibiotik itu harus ke dokter, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena penggunaan antibiotik ini ada jeda waktunya yang harus diselesaikan. Agar apa? Agar kedepannya teman-teman tidak mengalami yang namanya resistensi antibiotik. Nah, itu. Jadi, kalau udah ada keluhan yang kayak belek-belekan, udah banyak kotoran di mata, saran saya paling baik adalah ke dokter. Oke? Apalagi kalau misalnya di penglihatannya sudah ada gangguan, itu lebih baik ke dokter. Karena harus diperiksa visus mata secara lengkap. Ya, dilihat ketajaman penglihatannya bagaimana, daya penglihatannya bagaimana, ketegangan otot matanya bagaimana, itu harus dinilai secara komprehensif. Jadi kita tahu gangguannya di mana. Seperti itu. Oke. Betul teman-teman, kalau udah sampai mengganggu penglihatan, mulai banyak orang tahu belek-belek di mata, nah itu waktu yang tepat untuk teman-teman mulai pergi ke dokter, akan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu ya dokter Sony. Nah, pertanyaan berikutnya ini bisa dokter yang suka pakai soft lens, yang suka mata ya, bisa kalau pakai soft lens lebih sering kering, jadi kita sering bawa tetes mata nih dokter. Nah, apakah perempuan yang memakai soft lens dan sering kasih mata itu bisa lebih terlindungi matanya gitu dari polusi udara? Mengingat tadi dokter bilang kondisi mata kita dengan memberikan mata itu bisa meringankan gitu, atau bisa mengurangi dampak polusi udara ke mata kita. Oke, yang pertama harus diperhatikan, penggunaan soft lens ini ada dua ya. Yang pertama secara estetika, ya jadi kayak mau penampilan pakai soft lens, kalau ada mau karena dia matanya minus seperti itu. Itu butuh. Kadang ada yang apa, soft lens-nya itu memang mengandung untuk memperjelas penglihatannya gitu. Jadi pantangin dulu dua aspeknya ya. Aspek estetika kah atau memang aspek kebutuhan. Kebutuhan ini dalam artian memang dia harus menggunakan soft lens untuk menambah penglihatannya seperti itu. Nah, kalau memang misalnya teman-teman untuk estetika, tidak ada salahnya memang kalau pakai soft lens ya, terus diteteskan air mata buatan, itu nggak apa-apa. Air mata buatan itu paling maksimal, paling banter 4 sampai 5 kali bolehlah dipakai sehari ya. Gitu. Yang tapi kandungannya benar-benar yang cuma air mata ya. Jadi yang saya harapkan kalau memang pakai soft lens ya harus ada proteksinya juga. Pakai air mata buatan itu salah satunya. Seperti itu. Jadi tetap boleh sih, nggak bakal lebih terproteksi iya ya, terutama pakai soft lens, tapi ada resikonya juga. Nah, resikonya apa? Yang paling sering apa? Yang dirasakan teman-teman. Pasti ada yang suka merah berlebihan seperti berdarah. Ada kan yang setengah matanya merah sampai berdarah, atau kita sebutnya perdarahan subkonjungtiva. Nah, gitu. Itu yang paling sering. Tiba-tiba panik datang, padahal tenang aja. Kalau perdarahan subkonjungtiva ya, kalau sekali terjadi teman-teman cukup dikompres, nanti air matanya bakal terreduksi sendiri seperti itu. Tapi kalau sudah keseringan, saran saya diperiksa lebih lanjut.
Biasanya dia sekali 2 kali aja. Ya ada keluhan seperti itu. Tapi kalau memang udah sering tiap pakai softline, kok tiba-tiba mata saya merah seperti darah dok, nah, itu diperiksa lebih lanjut, pasti ada kelainan. Nggak mungkin nggak, gitu. Ya, jadi dia ada efeknya mata dewa ya. Dia ada efek bagus, ada efek jeleknya juga. Gitu. Nah itu ya, itu tadi pertanyaan SBW 0001. Jadi Oke. ada 2 efek juga, bisa membantu, bisa juga malah memberikan dampak yang sebaliknya juga gitu. Jadi balik Ya. lagi ke kita nanti kayak gimana nih gitu. Pertama untuk pengguna softline ini. Nah dokter, tadi kan kita banyak membicarakan untuk perlindungan mata orang dewasa ya dokter, yang mungkin lebih Iya. sadar, lebih mata kita nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau misal ke anak tuh kira-kira gimana dokter? Mungkin apakah kita harus mewajibkan anak kita pakai kacamata setiap keluar rumah atau gimana nih untuk menghadapi situasi sekarang untuk kesehatan mata anak kita? Gitu. Oke. Yang pertama teman-teman sekalian, harus diperhatikan ya, anak zaman sekarang udah beda kayak zaman-zaman saya dulu. Sekarang zamannya main gadget. Anak-anak zaman sekarang ya gadget utama ya. Nah, yang sering kecolongan seperti ini. Sebenarnya bisa dideteksi lebih awal ya, saat usia sudah masuk TK 5 sampai 6 tahun ya, usia TK ya. Nah, itu kalau jarak nonton anak lebih dekat ya, atau anaknya memicingkan mata kayak lebih matanya lebih tajam melihat gitu, harus diperhatikan ya, apakah ada gangguan mata atau enggak. Coba diposisikan lebih jauh, 10 meter ya, 15 meter dari TV gitu kan. Anaknya bisa kelihatan nggak? Atau anaknya minta maju ke depan terus memicingkan mata gitu kan? Nah, itu bisa jadi tanda sebenarnya ada gangguan di matanya seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana untuk anak-anak? Apakah proteksinya harus pakai kacamata juga gitu kan? Ya, anak-anak belum, nggak usah. Yang pertama harus disadari dulu anak ini punya kelainan atau enggak di matanya. Karena ada penyakit-penyakit mata yang diakibatkan karena bawaan lahir ya. Jadi memang dari kecil ada anak-anak yang kacamatanya tebel-tebel kan, ya kan, terus nggak bisa duduk di belakang, ya kan. Akhirnya apa? Itu kan bisa mempengaruhi fungsi kognitifnya. Akhirnya terjadi penurunan prestasi anaknya, ya kan. Karena banyak tuh di zaman saya juga udah mulai kayak mata yang uh, kacamatanya pakai tebel-tebel, duduk harus di depan, kalau di belakang nggak kelihatan apa-apa. Nah, jadi gitu. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya anak-anak sudah mulai gangguan penglihatan, langsung diperiksakan ke dokter. Ibu-ibu atau bapak-bapak nggak boleh ngide-ngide kasih kacamata atau ngasih obat ya, karena beda. Kalau anak ini proteksinya lebih awal. Kalau bisa dicari penyebabnya sedini mungkin. Nah, biasanya nanti seperti yang saya bilang, dia akan diperiksa visus matanya ya, penglihatannya, dia buta warna atau enggak ya kan, ada tes buta warna yang pakai buku isi hara itu. Nah, itu dicek semua nanti biar kita tahu ini penyebabnya apa sih, kok tiba-tiba anaknya suka micingkan mata lebih dalam, harus nonton harus deket-deket, kalau ditaruh jauh nggak bisa, terus suka ngucek-ngucek mata, suka bilang perih. Nah, itu harus dikasih tahu. Ibu-ibu atau bapak nggak boleh ngasih-ngasih apa yang aneh-aneh, karena pasti anak-anak juga takut kan ditetes mata orang perih, orang dewasa aja netes mata sendiri aja geter-geter ya, apalagi netes mata anak seperti itu ya. Oke, itu kalau ke anak-anak lebih riski ya, Iya. yang lagi penyebabnya apa aja. Jangan apa ya, saya tuh jangan sembarang memberikan obat gitu, atau mungkin kayak Iya. anak gak nyaman. Ini ada juga pertanyaan yang lumayan membuat saya salah fokus nih dokter nih. Kalau misal ditetes pakai ASI itu kira-kira bener gak dok? Kalau misal mata anak ASI itu atau gimana nih dok? Ya, 167. salah dong. Arang asli kan untuk membantu makanan ya, dia diolahnya lewat apa, lewat jalur pencernaan, bukan lewat jalur mata. Oke, itu salah, itu mitos sekali ya. Sama kayak zaman dulu, kayak ini mitosnya bayi kurang dari 6 bulan dikasih pisang. Nah, itu salah juga itu. Ya, nggak boleh. Oke, ASI ya harus dikelola pakai mulut ya. Anaknya yang melakukan usaha sendiri buat minum ASI gitu. Nggak boleh diteteskan ke mata. Nggak ada efeknya ya. Iya. Gak boleh tuh ditetes ASI Iya, ya ibu. mitos. Iya. Ditetes matanya ya. Nggak, nggak. Salah, mitos-mitos. Iya. Dokter, kalau misal ada anak yang dia udah panik duluan ya, mungkin karena kelilipan gitu ya, atau mungkin karena
kena debu tuh sudah panik berjerit-jerit gitu kan. Biasanya ibu-ibu tuh suka bingung nih gimana nih anaknya diapain nih. Nah itu kira-kira gimana dok kalau misalnya anak kayak gitu sama mata kayak gitu tuh? Oke, biasanya gini, kalau memang keluhannya debu ya, jarang ya dia apa sampai yang teriak-teriak ya, sampai maksudnya ngeluh ngerebel tuh jarang, oke? Biasanya apa? Biasanya tambah dikuceknya. Nah, dia nggak bakal protes, dia gini aja tuh, nih gini-gini dikucek-kuceknya matanya gitu kan, sampai merah. Ditanya kenapa perih, nah, saya gitu. Tetapi kalau memang ada sesuatu hal yang sangkut di matanya, dia pasti teriak, itu ya bedanya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang menghinggapi, ya harus dilihat. Kalau memang kecil bendanya, harus diambil pakai penglihatan yang besar, mikroskop mata itu yang dilihat, jadi diambilnya detail gitu. Tapi kalau memangnya bendanya terlihat, boleh kita ambil pakai cotton bud aja ya. Pakai cotton bud itu kan, ujungnya kita olesi di bagian benda asing yang menghinggapi di mata, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia keluhannya klasik ya, nggak ada keluhan gangguan penglihatan ya, cuma gangguan kenyamanan aja, teman-teman boleh tetesin tetes air mata aja gitu. Tapi kalau udah gangguan penglihatan, saran saya harus dibawa ke dokter segera ya. Apalagi anak-anak terlalu riskan. Gitu. Nah itu ya, jadi teman-teman kalau misal beberapa tindakan ketika kita udah ngerasa nggak nyaman sama adanya radiasi yang ada di mata anak kita gitu ya. Dokter, kalau apa katarak atau glaukoma itu kira-kira bisa dipengaruhi oleh polusi udara nggak dok? Atau ternyata nggak berpengaruh juga polusi udara ke dalam apa kesehatan mata katarak atau glaukoma ini? Oke, jadi yang saya bilang tadi, kalau misalnya kena polusi itu ada dua gejala ya. Kita ambilnya secara gejala yang akut. Nah, akut itu langsung dirasakan ya, gejala yang tiba-tiba. Atau gejalanya kronik. Nah, seperti itu. Kalau kronik itu udah berpuluh-puluh tahun ya. Apa dia maksudnya tuh secara penelitian orang yang bekerja di terpapar udara lebih tinggi atau yang nggak terpapar, pasti ada itu perbandingannya ya. Yang terpapar ini lebih duluan kenanya, lebih riskan terkena. Jadi apa? Saya tekankan bahwasanya polusi udara ini faktor risiko. Nah, faktor risiko ya, bukan penyebab utama. Nah, itu beda. Teman-teman harus bedakan itu. Karena setiap penyakit itu ada beberapa faktor risikonya. Nah, untuk kejadian katarak ya, katarak itu banyak jenisnya ya. Ada juga katarak yang diakibatkan diabetes, katarak diabetikum ya. Ada katarak yang memang karena usia sudah tua, akibatnya apa? Sel-sel mata degenerasinya lebih lambat ya. Itu juga bisa. Ada juga yang disebabkan oleh beberapa polutan atau bakteri dan virus lainnya, seperti itu. Kalau glaukoma apa? Tekanan intraokular atau matanya kan tinggi gitu kan, ada juga. Nah, jadi saran saya makanya saya bilang kalau teman-teman memang kerja di pabrik-pabrik polusi, ya patuhi APD untuk keselamatan kesehatan kerjanya. Nggak bisa teman-teman sesekali lepas, itu udah standar operasional yang harus dipenuhi, ya kan? Jadi itulah tugasnya itu apa? Untuk mengurangi faktor risiko kejadian ke depannya seperti katarak, glaukoma gitu. Makanya kalau misalnya dikatakan penyebab, ya belum tentu. Tapi kalau dikata faktor risiko, ya seperti itu. Nah itu bisa beresiko ke arah sana tapi belum tentu jadi Iya, penyebab faktor penyebab utama. gitu ya dokter ya. Oke, nah dokter Sony, mungkin dokter Sony udah sambil lihat juga di film itu kan banyak yang melemparkan pertanyaan. Barangkali dokter mau pilih pertanyaan dari followers Aibus, boleh banget dok. Mungkin dua kali yang untuk bisa dijawab sama dokter Sony. Oke, boleh ya. Aku coba bacain ya, salah satu ya yang beruntung aja nih. Boleh dokter. Jangan motor mata terasa perih. Nah, ini yang aku bahas nih yang proteksi untuk polusi ya. Sama teman-teman kendaraan roda 2. Ini dari Kanai Borhu. Nah, KNAI Borhu. Tetes air mata itu aman, boleh digunakan setiap hari kan, Dok? Kadang kalau perjalanan jauh naik motor mata terasa perih. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Karena orang takut ya kalau misalnya menggunakan air mata buatan tuh kayak ntar ketergantungan atau ntar matanya lebih cepat rusak. Nah, itu kan ada sering ditanyakan ya, seperti itu. Teman-teman perhatikan dulu kandungan obat yang teman-teman pakai air matanya. Benar-benar tidak ada antibakteri atau obat-obat lainnya, murni air mata. Nah, itu dulu ya dikasih tahu. Kalau memang murni air mata digunakan setiap hari apa boleh nggak? Ya boleh. Saya juga salah satu penderita konjungtivitis Zika ya. Jadi kalau saya tuh udah kena paparan laptop lama, matanya cepat kering, perih gitu. Nah, saya selalu ada tuh untuk tetes mata. Karena daripada kita kucek, lebih baik kita kasih air mata aja.
biar lebih nyaman. Digunakan setiap hari boleh nggak, Dok? Boleh. Apalagi tuh kalau teman-teman perjalanan jauh pakai motor ya, tapi proteksinya harus tetap tadi pakai kacamata juga, jangan nggak pakai. Oke, jadi sembari proteksi menggunakan itu, tetes mata juga boleh dikasih untuk setiap harinya. Karena apa? Ya itulah salah satu bentuk kita menyayangi diri kita sendiri ya, gitu. Aku jawab satu lagi boleh? Boleh, boleh dokter. Boleh Boleh dong, banget. boleh ya. Ya, ini kayak ini dong dari RZYSABL_. Oke, Mm-mm. dok, apakah benar jika katarak bisa menular jika kita melihat mata penderita secara langsung? ini memang masih sering mitos ya, ya mitos ya. Jadi saya jelasin dulu, katarak itu banyak jenisnya teman-teman. Ada katarak yang diakibatkan penyakit kronis atau penyakit lama, salah satunya kayak diabetes ya. Katarak diabetikum itu bisa. Terus karena usia katarak senilis juga bisa. Jadi pasti kalau dokter itu melihatnya seperti ini, dilihat dulu usianya berapa sih, dia ada penyakit bawaan nggak sih, gitu kan? Nggak ada dia tanya di riwayat sekitar ibu ada habis melihat orang katarak nggak mungkin ya, nggak ada itu cuma mitos besar. Biasanya yang ditanyakan seperti itu aja, dia nanya usia, apakah ada riwayat penyakit kronik seperti itu, karena hal itulah yang mendasari diagnosis dokter untuk menentukan ini katarak atau bukan ya. Jadi kalau teman-teman bilang katarak bisa menular jika kita melihat mata penderita secara langsung, itu adalah mitos. Oke. Ya, nggak ada hal-hal seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih Oke. dokter. Nah, udah banyak Heeh. banyak mitos yang terjawab ya di sesi ini. Iya. Ya, jadi nggak ada cerita keluar, jadi kita ngeliat orang yang punya katarak terus kita ikutan kena katarak gitu ya. Itu Iya. terus penuh mata semua. Nah, dokter Sony tadi kan lumayan banyak yang bisa di-sharing ya dari apa topik kita sore hari ini, dari mungkin Mm-mm. pencegahan untuk kita gimana sih menghadapi polusi udara yang lagi memburuk terhadap kesehatan kita, terus juga hal apa aja yang kiranya bisa mempengaruhi kesehatan mata kita, yang mungkin salah satunya adalah dari udara tadi gitu ya, menjadi salah satu risiko tapi Mm-mm. bukan pertama gitu ya. Nah, kira-kira dokter ada nggak nih pesan khusus untuk followers Ibu sama mungkin masyarakat Indonesia eh, mengenai bagaimana supaya mereka bisa lebih aware gitu terhadap polusi udara, supaya bisa menjaga juga kesehatan mata kita gitu dokter. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekarang lagi zamannya polusi udara ya. Tiba-tiba aplikasi cek kualitas udara banyak yang download nih, ya kan? Untuk mencari tahu kualitas udara di suatu daerah ini bagus atau enggak. Buat teman-teman yang terutama di daerah yang paparnya tinggi ya, mungkin di daerah Pulau Jawa, di ibu kota ya, yang sampai masuk berita viral setiap hari karena merah terus nih kualitas udaranya nggak bagus gitu kan, sampai minta WFO akhirnya, iya WFH ya, work from work from home, jadi kerjanya dari rumah aja katanya gitu kan. Ya saran saya sih, yang pertama teman-teman harus tahu dulu ya, harus bisa, yang pertama adalah memproteksi diri sendiri. Kalau memang tahu kualitasnya buruk ya monggo pakai kacamata ya. Ini salah satu bentuk kita menyayangi diri kita sendiri, oke? Jangan dipaksakan, nggak kerasa kok, nggak kerasa, nah, gitu kan. Terus waktu kerasa baru ngelapor gitu. Jadi lebih baik kita mencegah sebelum mengobati kan. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Yang kedua, terapkan juga pola hidup bersih dan sehat karena itu salah satu kunci ya. Di mana-mana tangan adalah sumber infeksi utama kita, dan mata itu adalah salah satu port di entry atau tempat masuknya bakteri, virus dan lain-lain ke dalam tubuh kita. Makanya dia rentan sekali mengalami infeksi di daerah mata. Terus yang ketiga adalah ya monggo ditambah asupan-asupan makanan yang bagus untuk perbaikan sel, kemudian asupan vitamin yang bagus untuk membantu perbaikan sel seperti itu. Karena pada dasarnya itu juga demi kebaikan kita semua ya. Jadi 3 proteksi ini yang saya sarankan buat teman-teman sekalian, terlebih lagi melihat kualitas udara di daerah Indonesia yang lagi buruk-buruknya ya. Bahkan saya tinggal di Sumatera pun kemarin sempat gempar. Katanya kualitas buruk udara udah nyampe ke Sumatera katanya, Lampung sampai ke Bengkulu. Wah, saya bilang cepet juga nyampe nya ke sini, saya bilang kan. Karena di sini nggak terlalu banyak pabrik kayak di daerah Pulau Jawa gitu. Saya kaget juga sebenarnya. Saya sudah ternyata hal-hal itulah yang menyebabkan kejadian mata kita semakin jelek. Makanya saya harapkan teman-teman bisa melakukan proteksi ini ya, selagi masih bisa dicegah ya monggo kita cegah dulu sama-sama. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Iya. banyak dokter. Tadi hari itu Ya. juga ya teman-teman
proteksi diri sendiri dengan pakai kacamata juga berpengaruh penting untuk supaya karena mata kita ini langsung berpaparan langsung sama dunia luar gitu ya, udara dan sebagainya. Jadi kacamata ini lumayan jadi proteksi utama buat teman-teman semua. Terus hidup bersih dan juga sehat. Nah tadi terutama tangan kita ini punya banyak sekali bakteri, jangan langsung asal pegang mata. Dan juga yang ketiga adalah suplemen dan juga asupan makan yang bisa meningkatkan kesehatan mata teman-teman semua. Betul. Oke, Tony, kebetulan kita udah sampai di sesi akhir sharing kita di episode yang ke-7. Cepet banget. Iya, gak kerasa Nggak jamnya kerasa dapat. ya. Oh iya, udah 15.56 ya. Iya, karena seru banget topiknya Iya. juga. Dan untuk teman mata semua ya tadi mungkin udah ngedengerin kita ya, supaya nggak ketinggalan informasi selanjutnya lagi dari Aibus, teman-teman bisa langsung follow aibus.id dan juga follow Dr. Sony Kurniawan, karena Dr. Sony ini juga sering banget bikin informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi nggak cuma selesai di Aibus Talk yang ke-7 ini juga gitu. Jadi teman-teman bisa dapat informasi bermanfaat lainnya dari Instagram Dr. Sony itu di @Sony Kurniawan. Terima kasih banyak dokter untuk sore hari ini. Terima kasih atas undangannya buat sharing-sharing. Iya, terima kasih banyak juga sudah memberikan informasi yang insightful juga bermanfaat untuk Mibus dan juga teman mata semua. Semoga Dr. Sony dan juga keluarga sehat selalu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Aku izin pamit ya. Izin meninggalkan live ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah teman mata semua, Dr. Sony-nya sudah live dari live kita sore hari ini ya di Aibusok. Tapi tadi sesuai dengan janji awal aku mulai live, nanti akan ada hadiah 150.000 untuk 3 orang pemenang atau giveaway. Nah tadi teman-teman udah mantengin kita dari awal sampai akhir udah ngasih pertanyaan. Yang teman-teman juga dapat informasinya juga di Dr. Sony mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan mata dengan kondisi polusi udara yang makin memburuk akhir-akhir ini. Nah ini aku umumin ya 3 pemenang giveaway di live kita yang sore hari ini. Ini yang pertama adalah Instagram atas nama @wewen0001. Itu pemenang pertama. Terus pemenang keduanya itu Instagram atas nama @triazurose _. Terus yang ketiga adalah @aseng8411 ya. Congratulations untuk 3 pemenang. Nanti teman-teman yang tadi sudah aku sebutkan namanya jangan lupa untuk DM Ibus. Untuk DM Ibu supaya bisa klaim hadiahnya gitu ya. Congratulations untuk 3 pemenang juga teman-teman mata semua. Aku ucapin terima kasih banyak untuk antusias teman-teman semua ngikutin live Aibus yang ke-7 ini atau Aibus Talk. Teman-teman jangan pernah skip untuk Aibus Talk episode yang lainnya ya, karena banyak banget informasi yang nanti akan kita share ke teman-teman semua, gak cuma kesehatan mata tapi juga tentang lifestyle ke depannya yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa kalau Ibu semuanya, saya Sri Mulyati pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore.